wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu selaku dosen pembimbing perangkat keras. Baik, perkenalkan nama saya Alia Rosidah selaku moderator. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anar Fadila. Saya sebagai penyusun makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nuzul Saputra sebagai penyusun PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Reski sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Langganan Terwin sebagai pembawa materi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlir Rahman MT Harjo. Saya sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Andi Nurhanifah Rofifah selaku pemateri kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildayanti Drus sebagai pemateri ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Febrianti sebagai pemateri ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Istiqamah sebagai pemateri ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Asmi sebagai pemateri ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Kusmanitias. Saya sebagai pemateri ke-10. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materinya. Kita masuk ke pengertian laptop. Apa itu laptop? Laptop berasal dari kata lap yang artinya pangkuan dan top artinya atas. Jadi, secara sederhana, laptop adalah komputer kecil yang bisa digunakan di atas pangkuan. Bentuk laptop kecil, ringan, fleksibel, dan dapat dibawa kemana-mana. Ia terdiri dari casing, perangkat input, output, dan juga perangkat lunak. Berbeda dengan komputer, desktop laptop dilengkapi baterai yang memungkinkan ia tetap beroperasi meskipun tidak terhubung langsung ke sumber listrik. Oleh sebab itu, laptop sering disebut sebagai komputer jinjing. Di Indonesia, terdapat beragam merek laptop yang beredar, mulai dari Asus, Apple, Acer, Lenovo, HP, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada pemateri selanjutnya untuk melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Andi Reski akan melanjutkan materi dari Irfan. Sejarah laptop. Sejarah laptop memiliki beberapa tahap, yaitu tahap pertama, pada tahun 1970, Alan Kay dari Syracuse Palo Alto Research Center memiliki suatu visi untuk sebuah komputer jinjing yang tidak memerlukan kabel, seukuran buku catatan yang disebut Dynabook. Tahap 2, tahun 1979, William Mogridge dari korporasi Grip System menciptakan komputer jinjing yang pertama, yaitu The Grip Compass Computer 1109. Tahap 3, pada tahun 1983, Gavilan Computer memproduksi sebuah komputer laptop yang bekerja dengan baik, sebaik MS-DOS pada prosesor 8088. Lalu, pada tahap 4, tahun 1984, Apple memperkenalkan Apple Model H, yaitu sebuah notebook seukuran komputer dengan mikroprosesor 65C02. Dan tahap 5, pada tahun 1986, komputer jinjing yang pertama dilepas secara komersial, yaitu IBM PC komputer Gavilan. Yang sekarang, laptop berkembang sesuai perkembangan zaman. Di samping itu, kebutuhan yang terus bertambah menjadikan laptop semakin berevolusi, terutama dalam dimensi sebagai pemenuhan kebutuhan fleksibilitas pengguna. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang software. Perangkat lunak atau software adalah perintah program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional dan dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Perangkat lunak
memiliki beberapa karakteristik, yaitu tidak dikembangkan dalam bentuk klasik, tidak pernah usang, sebagian besar dibuat secara custom build. Oke, pembahasan selanjutnya akan dibawa oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Ragam software. Google Chrome adalah peramban web lintas platform yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2008. Peramban ini juga merupakan komponen utama Chrome OS yang berfungsi sebagai platform untuk aplikasi web. Internet Download Manager adalah perangkat lunak buatan Amerika Serikat yang mampu mengunduh data-data yang ada di internet dan meneruskan kembali. Archive Manager. WinRAR adalah perangkat lunak software pengarsipan dan kompresi yang dibuat oleh Engine Rosal. WinRAR dapat mengarsipkan berkas menjadi format RAR, ZIP, dan Pocket RAR. VLC Media Player adalah software pemutar beragam berkas multimedia baik video maupun audio dalam berbagai format seperti MPEG, DivX, OGG, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih. Materi akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Andi Nurhanifah Rofifah selaku pemateri kelima. Apa itu hardware? Hardware biasanya disebut dengan perangkat keras, yang dimana merupakan salah satu komponen komputer yang sifat alatnya dapat dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware secara ringkas terdiri atas unit pemroses sentral atau CPU. Ada prosesor, memori ROM dan RAM, dan input-output seperti keyboard, printer, mouse, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada beberapa ragam hardware. Yang pertama adalah prosesor, di mana prosesor ini sendiri merupakan otak dari sebuah komputer. Mengapa dikatakan otak dari komputer? Karena prosesor dapat mengatur kerja sebuah komputer, yang artinya seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah dari prosesor. Produsen prosesor seperti Intel, AMD, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu motherboard. Adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain agar saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Selanjutnya yaitu random access memory atau biasa disingkat RAM. Nah, RAM itu sendiri merupakan memori utama sebuah PC yang digunakan untuk menyimpan sebuah data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Selanjutnya yaitu Video Graphic Array Card atau biasa disebut VGA card, merupakan alat yang berfungsi untuk mengirimkan data-data visual ke monitor sehingga pengguna dapat melihat visual melalui layar monitor. Terima kasih. Materi akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi dari Andi Nurhafifah, yaitu ragam hardware. Yang pertama yaitu Solid State Drive atau SSD. Adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Yang kedua yaitu Power AC atau DC adapter. Adalah sebuah rangkaian alternatif pengganti DC baik berupa baterai atau aki yang berguna untuk mengubah tegangan AC yang tinggi menjadi DC yang rendah. Yang ketiga yaitu baterai. Adalah pemasok daya yang digunakan untuk menjalankan operasi. Baterai laptop juga memberikan satu daya ketika tidak tersambung dengan steker dari AC atau DC power adapter. Keempat, monitor. Adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang diproses laptop dalam bentuk visual sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Yang kelima yaitu webcam.
adalah perangkat yang berupa kamera digital yang dihubungkan dengan laptop yang bekerja selayaknya sebuah kamera digital. Yang keenam yaitu touchpad adalah papan dengan permukaan yang dilapisi dengan sensor khusus yang dapat mendeteksi pergerakan jari. Yang ketujuh yaitu keyboard adalah alat input utama yang memberikan instruksi kepada laptop untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Asus ZenBook SUX 391UA merupakan laptop kelas atas produksi Asus yang dipasarkan di kisaran harga 20-23 jutaan. Spesifikasi: layar 13,3 inch 1920 x 1080 pixel, IPS non-touch matte. Prosesor Intel Core i7 8550U, CPU 8M Champs up to 4,00 GHz. Graphic card Intel UHD 620, RAM 16 GB, LPDDR3 2133 MHz, storage 1 TB, SSD. Konektivitas wireless AC atau Intel AC 8265, Bluetooth 4,1, port 1 kali USB 3,1 tipe C Gen 1, 2 kali USB-C with Thunderbolt 3, mic, baterai 50 WHRS, lithium polymer. Terima kasih, materi akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kelebihan pada Asus ZenBook SUX 391UA. Yang pertama, bodi kokoh. Meski ringkas, bodi laptop ini tetap kokoh dengan bahan metal dan finishing mengkilap serta mendapatkan sertifikasi militer. 2. Prosesor bertenaga. Prosesor Intel Core i7 8550U merupakan prosesor kelas atas di kelas mobile desktop dan mendapatkan hasil yang memuaskan melalui beberapa tes seperti PCMark, Cinebench, Novabench, dan rendering video. 3. Layar berkualitas. Mengusung layar touchscreen 13,3 inch dengan color gamut Adobe sRGB sebesar 100% dengan kerapatan pixel 331 ppi serta mendukung kualitas 4K yang memanjang mata penggunanya. 4. Kemampuan cepat. SSD NVMe 1TB menjadikan performa laptop ini cepat dan tangguh, serta sistem pendingin yang baik dapat mengatasi panas yang dihasilkan. 5. Teknologi Ergolift membuat laptop ini memiliki rongga udara di bagian bawahnya, serta membuat pengalaman mengetik pengguna menjadi lebih menyenangkan akibat keyboard yang sedikit terangkat. 6. Daya tahan baterai. Baterai lithium polymer 4 sel yang diklaim mampu bertahan selama seharian, atau jika mengacu klaim Asus, daya tahan baterai mencapai 13,5 jam. Terima kasih. Materi akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, kekurangan. Yang pertama, tanpa GPU diskret. Ketidakhadiran GPU terpisah membuat laptop ini memang kurang cocok digunakan untuk bermain game. Memaksakan laptop ini untuk main game hanya akan membuat laptop ini terasa cepat panas di bagian bodi belakang. Yang kedua, port USB 3.0. Tanpa dibekali port USB 3.0 membuat pengguna harus menggunakan dongle untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti mouse, flash disk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, layout keyboard. Untuk yang memiliki jari besar, layout keyboard seperti ini kurang begitu cocok. Lain cerita untuk pengguna yang memiliki jari kecil, keyboard pada laptop ini baginya tergolong nyaman. Yang keempat yaitu teknologi RAM. Di tengah perkembangan laptop baru yang banyak menggunakan tipe RAM DDR4, jelas penggunaan RAM DDR3 di laptop ini adalah sebuah kemunduran. Meskipun sebenarnya performa RAM DDR3 di laptop ini tergolong cepat. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya.
Jadi kesimpulannya, Asus ZenBook SUX 391UA adalah laptop yang memang ditujukan untuk kebutuhan produktivitas. Laptop ini lebih cocok untuk kalangan profesional atau kalangan bisnis yang memiliki mobilitas tinggi. Laptop ini juga cocok bagi petualang, blogger, vlogger yang membutuhkan laptop praktis serta dapat digunakan dalam editing video. Terima kasih, itulah penjelasan dari kelompok kami. Saya akan mengembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.